Nah, kita sekarang lihat terlebih dahulu bersyukur dalam ketidakpastian. Matius pasal 11 ayat 25, ajakan juru selamat. 3 ayat saja di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika seolah-olah lingkungan kita situasi tidak pasti. Setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan, mungkin masih di dalamnya. Setiap kita pasti ada problema dan masalah tanpa kecuali siapa saja. Gimana kita bisa bersyukur dan mengapa harus bersyukur? Kita akan pelajari dari Yesus. Ini ayat-ayat terkenal sekali. Tapi justru yang dipakai selalu dan melulu adalah ayat yang ini. Kemarilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Aku memberimu kelegaan, kuk yang kupasang ringan. Tapi tahu nggak konteksnya Yesus bicara ini apa? Kalau kita baca Alkitab itu makanya jangan baca cuma 1-2 ayat. Baca itu komitmen fasal-fasal. 2-3 fasal sekaligus setiap hari. Itu akan memberi kita gambaran luas. Sebenarnya beranjak dari apa Yesus ajarkan ini? Apa yang terjadi kenapa Tuhan berbicara begini? Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan ajarkan? Dan saya pelajari betapa uniknya pesan Tuhan ini. Yesus bersyukur ketika baru mengalami masalah dengan kota-kota yang disebut di ayat-ayat di atas. Kota-kota seperti Korazim, seperti Kapernaum, Betsaida, kota-kota tempat pelayanannya. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ke-25. Kita baca dulu ayat 25 sampai 27, judulnya ajakan juru selamat. Kita baca bersama-sama ya. Ayo kita berdiri aja baca bersama-sama, yuk. Kita hargai firman Tuhan, Alkitab lebih daripada menghargai khotbah. Kita baca sama-sama Matius 11 ayat 25 sampai 27, hitungan ketiga, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat 25 dibuka dengan kata-kata ini, pada waktu itu. Yang saya jelaskan tadi, pada waktu apa? Pada waktu Yesus mengalami penolakan demi penolakan di Korazim, Betsaida, apalagi Kapernaum yang menjadi basis pelayanannya. Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Tapi Yesus tidak ke Yerusalem ministrinya, itu nanti ketika beliau mati untuk kita. Yesus punya ministri itu di utara, sebuah kota bernama Kapernaum yang rumahnya dibolongin itu loh. Oleh 4 orang diturunkan orang lumpuh, padahal itu rumah kontrakan karena anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kapernaum itu adalah basisnya. Betsaida juga sama, ingat gak? Suatu hari kena angin sakal, Yesus tolong murid-muridnya di angin ribut itu ketika mereka menuju Betsaida. Many ministry, banyak, much ministry, much that Jesus had done there. Banyak yang Yesus lakukan di sana, di Betsaida. Makanya Yesus membandingkan gini, nanti ya Sodom Gomora hukumannya akan lebih ringan daripada kamu Kapernaum. Tirus Sidon, daerah Syria atas sana sekarang, Libanon apa, kalau mereka mengalami yang kamu lihat, kamu dengar, mereka sudah bertobat. Pada waktu itu, berkatalah Yesus ayat 25, pada waktu apa? Pada waktu segala sesuatu tidak pasti. Anda kan terkejut perkataan Tuhan bukan mengeluh. Perkataan Tuhan bukanlah kata-kata bingung ataupun membingungkan. Perkataan Tuhan tidak lain adalah syukur dari mulutnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. What an amazing Savior. Juru selamat dan Tuhan yang luar biasa. Yesus mengajarkan, meneladankan kepada kita bahwa thanksgiving, bahwa berterima kasih, bersyukur adalah obat ketidakpastian di dalam hati. Ketika pikiran kita gelap, ketika kita dalam pergumulan, sekeliling kita seolah-olah penuh dengan hopelessness, ketidakpastian atau keputusasaan. Ketika kita lihat kiri kanan tidak ada harapan, 1000 rebah di sebelah sisi sini,
10.000 di sebelah kiri. Ketika itu terjadi, pikiran kita tidak bisa maju. Setiap orang dalam pergumulan, entah itu hutang piutang atau hubungan, entah itu masalah rumah tangga atau pernikahan, atau anaknya kenapa, atau suaminya, atau istrinya bahkan. Masalah pekerjaan, bahkan kesehatan. Ketika kita tidak bisa berpikir ke depan, aduh Tuhan, I don't know what to do. Anda selalu bisa berpikir ke atas. First of all, say thank you. Terima kasih itu tidak perlu ditunda. Sebab kita selalu ada yang bisa, karena selalu ada yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Saya kasih 3 alasan kita bisa berterima kasih setiap waktu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa berterima kasih. 1, we can thank God for our names have been written in the book of life. Kita selalu bisa berterima kasih karena nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Hei, jangan lupa, kita ini akan ke sorga. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk hidup di dunia. Loh, iya haruslah ya. Orang kalau pikirannya sorga melulu nanti tidak berbuat sesuatu. Jangan-jangan talenta satu-satunya pun disembunyikan di bawah tanah. Saya ngerti. Tapi dari waktu ke waktu saya rasa Roh Kudus akan bicara kepada jemaatnya. Barang siapa bertelinga hendaknya mendengarkannya. Hendaklah mendengarkannya. Dari waktu ke waktu, it's a good reminder. Tuhan akan memberi kita gentle reminder. Akan mengingatkan kita, umatnya ini, bahwa kita itu final destinasi, tujuan akhir kita itu sorga. Kita adalah orang-orang yang akan ke sorga. Kalau kita punya Yesus dalam hidup kita. We are going to heaven, bro. Sudahlah, worst come to worst, skenario terburuk apapun yang kau alami, hadapi kanker stadium terakhir pun, atau kekasih yang baru meninggalkanmu, meninggal dunia, atau apakah itu, atau masalah yang tidak pernah kita seolah-olah kita rasa kita tidak akan pernah keluar daripadanya. Seperti tali yang begitu rumit kehidupan rumah tangga. Bukan berarti kita lari dari fakta dan kenyataan, apalagi lari dari masalah, tapi penghiburan kita tidak terletak pada solusi masalah. Penghiburan tertinggi kita tahu, kita akan ke sorga suatu hari nanti. Mazmur 23, di rumah Allah yang baka selama-lamanya. Thank you Jesus. My name has been written in the book of life. Namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Khotbah tidak selalu harus horizontal, tapi harus vertikal. Ingatkan kita ke atas. Where we are going, do not forget. Jangan pernah lupa kita ini akan kemana. Rasul-rasul, murid-murid diutus sama Tuhan Yesus. Mereka mengusir setan, setan pun takluk, lepra pun pergi. Yesus berkata, kamu jangan bersuka cita karena hal-hal ini, tapi karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Nomor 1, alasan thank you. Setiap waktu ini berlaku. Kita selalu bisa berterima kasih, nama kita tertulis di kitab kehidupan. 2, kita bisa berterima kasih untuk apa yang kita masih punya. Nah itu dia, pasti masih punya, minimal jiwa dalam raga. Kalau masih bernafas, coba itu di kaca. Kalau masih mengembun ketika Anda hembusin tuh cermin, Anda patut bersyukur. Coba bisa angkat tangan kanannya, 1, 2, 3, semua. Turunkan. Angkat tangan kirinya, 1, 2, 3, semua. Saudara tahu nggak ada banyak orang ingin tukar tempat dengan Anda, mereka nggak bisa angkat tangannya karena stroke. Anda harus bersyukur. Ya. Saya nubuatkan, setelah khotbah ini, tak lama, nggak lebih dari 3 jam, Anda pasti ke toilet. Kalau nggak percaya, nggak bisa ke toilet, di kateter, sakit luar biasa loh. Bisa buang air kecil, buang air besar, itu anugerah dari Tuhan. Berapa banyak orang yang kena masalah contohnya, penyakit contohnya seperti pembengkakan atau kanker prostat dan sebagainya. Bagi laki-laki atau pria. Tidak bisa dengan mudah. Buang air kecil, saya paling kasihan. Menderita loh itu, tanya dokter. Saya bukan dokter, saya juga bukan pasien penyakit ini. It's really not easy. For you to walk. Jangan pernah dibandingkan dengan masih punya berapa banyak duit di dalam tabungan. Itu tambahan, segala sesuatu ditambahkan. Cari dulu kerajaan Tuhan. Cari dulu hal-hal yang primer, hal-hal yang primer, hal-hal yang dasar.
Anda masih punya suami kan, masih punya istri. Berapa banyak orang ingin kehidupan Anda karena mereka barusan ditinggalkan kekasih mereka. Anda masih punya anak kan? Kalau yang punya anak nih, yang nggak punya jodoh pun punya teman kan? Ya kan? Yang punya anak, Anda punya anak kan? Bersyukurlah untuk apa yang Anda punya. Saya yakin semiskin-miskin orang, dia masih punya 5 roti 2 ikan. Terima kasih itu berlaku setiap waktu. Ini vouchernya tidak ada expiry date atau tanggal kadaluarsa. At any time in your life, kapanpun dalam hidupmu, engkau dan aku bisa berterima kasih untuk apa yang kita masih punya. Karena Tuhan itu setia. Orang yang paling tidak bakat pun dikasih 1 talenta. Paling 1 talenta. Setiap orang punya sesuatu untuk disyukuri kepada Tuhan di setiap waktu. Alasan ketiga, I thank God for His promises. Saya berterima kasih, aku bersyukur kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa dan Tuhan langit dan bumi. Kita harus tahu apa yang kita syukuri. Yang ketiga, kita punya janji-janji Allah. Catat baik-baik 3 hal ini. Kita selalu bisa bilang thank you. Dan kalau kita bilang thanks atau terima kasih sama Tuhan Yesus setiap waktu, itu akan menjadi kekuatan dalam jiwa kita. Itu akan menambah sukacita. Sedangkan sukacita kita adalah kekuatan Allah. Hanya orang yang bergembira dalam Tuhan yang memperoleh apa yang dia inginkan. Hanya orang yang bisa bersyukur. Hanya orang yang berterima kasih. Yang bersyukur, orang-orang yang bersukacita. Hatinya itu ada bahagia dari Roh Kudus yang bisa menyongsong masa depan. 3 hal ini catat, jangan lupa. Kita berterima kasih sama Tuhan tiap waktu bisa. Karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, karena apa yang kita masih punya, dan karena janji-janji Allah. Meskipun belum digenapi, Anda pegang janji, itu sudah pegang furskotnya Tuhan Yesus. Pasti produknya diberi. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Kita diselamatkan karena pengharapan. Loh, bukannya kita diselamatkan karena iman? Iya. Diselamatkan untuk masuk surga karena iman. Anda tidak bisa karena perbuatan baik. Nanti di pintu gerbang ditanya, Yesus itu siapa? Tapi diselamatkan di hidup ini untuk go on another day. Untuk lanjut 1 hari lagi dalam kehidupan orang yang sedang bergumul dengan sesuatu. Pengharapanlah yang membawamu ke hari esok. Masih ada sesuatu yang diharapkan, makanya kita berani bangun pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur karena janji-janjinya masih banyak dalam hidupmu yang akan digenapi. Katakan amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Anda sekarang lihat ya di ayat yang 25, kata pada waktu itu dalam ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Pada waktu itu harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Dan saya belajar banyak. Tuhan Yesus berterima kasih kepada Bapa di waktu yang paling salah. Tapi thanksgiving is the proper answer to dark thoughts. Terima kasih kepada Bapa Sorgawi adalah jawaban yang paling tepat untuk pikiran yang gelap. Untuk suasana yang tidak menentu. Can you say thank you ke Tuhan Yesus? Coba sama-sama katakan ya. Angkat tangannya, katakan thank you. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Datang ke gereja, salah satu alasan utama kita datang ke gereja adalah menyampaikan terima kasih secara corporately, secara bersama pada Tuhan Yesus. Jangan lupa, ke gereja bukan selalu untuk dapat sesuatu. Ke gereja juga karena memberi sesuatu ke hadirat Tuhan dan berkata thank you. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan daripada hati yang bersyukur. Lalu kita lanjutkan sekarang. Jadi kita tahu sekarang Tuhan Yesus berkata ini tidak mudah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Yesus ini anak Allah, udah sepangkat apa Tuhan ini, merendahkan hati, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri menjadi teladan untuk kita. Dan Yesus berkata seperti ini, kalau menyebut dalam doa, yang maha kuasa, Tuhan sebut demikian, Bapa dan Tuhan langit dan bumi. When you pray, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita pastikan kita menempatkan diri dengan tepat. Ada dua tempat yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, kalau kita mengerti ini, doa kita paling mempan. Doa jangan pernah keluar dari relnya. Doa harus menjadi personal fellowship with the Father atau menjadi persekutuan pribadi dengan Allah Bapa. Kalau doa itu jangan kaku. Doa itu bukan presentasi di depan bos atau di depan investor supaya mereka tergerak nanti meresponi tawaran Anda. Doa itu family. Katakan doa itu family. Jangan berdoa kalau tidak menjadi, kalau gini loh. Jangan berdoa kalau Anda tidak tahu Bapak itu adalah familymu. Tuhan paling senang disapa itu dengan satu titel ini, yaitu Bapak. Bapa di sorga. Kalau nggak gitu, Yesus pasti akan mengajarkan doa yang berbeda. Bukan doa Bapa kami, tapi doa Raja kami. Jangan ikut-ikut dengan nama-nama sapaan Tuhan, nama Tuhan diganti-ganti, jadikan perdebatan itu cuma silat kata. Itu percuma sih. Itu cuma orang yang terlalu nganggur, nggak punya misi, jadi cari-cari supaya sensasi gitu loh kekristenan. Kekristenan itu harusnya simpel sekali. You mau sebut Bapak kek, karena kita orang Indonesia. Kalau di China disebut Tian Fu. Tian, itu orang-orang Chinese paling ngerti itu. Dari dulu sebelum ada Tuhan, mereka nggak ngerti. Cuma ada filosofi, filsafat. Mereka berkata di atas Sang Mian Yu Tian, di atas ada langit. Bapak di langit, Fu Qin, Tian Fu. Tapi kalau Inggris kan Father in Heaven. Kalau orang-orang Yahudi, Abah. Nggak masalah lah. Itu cuma bahasa, beda-beda sejak Menara Babel. Yang penting hatinya jangan bebal. Ketika kita nyebut dia dengan Bapak, dengan mesra, asal diakhiri doa itu di dalam nama Yesus, tidak mungkin ke Bapak sebelah. Bapak segala dusta. Whatever you pray, you call him, as long as selama itu diajarkan di Alkitab, kalau diakhiri dengan perangko yang tepat, tombol sendnya adalah dalam nama Yesus, itu sampai kepada Bapak Sorgawi, pencipta langit dan bumi. Pastikan kalau kita doa itu, kita itu mendekati dia sebagai Bapak, dan kita menempatkan diri sebagai anak. Bapak. Yesus ajarkan loh ini. Dia ajarkan kepada kita gimana caranya berdoa dan berhubungan dengan sorga. Atau dia bersyukur, dia sebut Bapa dan Tuhan langit dan bumi. Tuhan ajarkan kepada kita gimana jadi manusia yang menyapa sorga. Pastikan when you pray waktu doa, Anda merasa Bapa adalah family. Bapa di sorga. Tapi kadang-kadang kita lupa. Beberapa orang sok akrab. Lalu bahasa Ibraninya lali. Ada orang tertentu yang merasa aku ini anak Tuhan. Aku bisa berbuat apa saja. Aku ini putra-putri mahkota kerajaan sorga. Jadi aku bisa sembarangan. Hati-hati ya. Kalau Anda dan saya membesarkan anak, apalagi masih kecil, belum mengerti boundary atau batasan-batasan. Ada selalu, anak kecil itu selalu jatuh di salah satu ekstrim. Mereka bisa takut menghindari kita, kalau Anda lihat tanda-tanda itu, berarti mulai lampu kuning, sebentar lagi lampu merah, Anda harus adakan pendekatan dan quality time, waktu kualitas dengan anak. Kalau dia mulai menjauhi Anda, bahaya, nanti akan ada orang yang mendekati dia. Dan biasanya pengaruh buruk mulai masuk. Tapi dekat sama anak juga ada resikonya. Lama-lama dia bisa jambal, naik ke kepala. Nah, anak jangan dibentak. Tapi kalau dia salah, kalau itu di luar boundary atau di luar batasnya, contohnya, saya sama anak saya dekat sekali. Tapi ada waktunya ketika orang tua berbicara, saya sama mamanya atau kami bicara dengan orang lain yang sesama orang dewasa, mereka menyelah. Mereka tidak ada maksud untuk menyelah. Maksud mereka itu, mereka di rumah ya gitu sama saya itu kalau bercanda, udah kayak teman. Saya bukan papa kuno seperti zaman dulu yang atasan bawahan. Saya akrab dengan anak-anak saya. Sorry ya saya bilang sorry. Cinta ya saya bilang cinta, I love you. Saya tidak pernah sembunyikan. Tapi kadang-kadang anak nggak ngerti. Makanya kita harus didik mereka. Nggak boleh cuma jadi bapak, harus jadi guru.
Ada waktunya mereka nyela. Lebih dari 1-2 kali. Nyela lagi ketiga kali saya baptis. Waktu saya bicara gitu loh, kenapa dad, apa segalanya. Saya bilang, anak kecil tanya nanti. Papa masih bicara. Waktu dia lihat wajah saya begitu serius, oh iya, maaf. Pulang saya beritahu, kita ini dekat. Tapi pada waktu papa bicara dengan teman papa, atau mami sama daddy lagi ngobrol, sesuatu yang serius, you are not welcome to interfere. Saya bilang, you are not in that league yet, kamu belum di liga itu. Kamu tidak di welcome untuk menyerobot masuk dan menginterupsi. Mereka langsung ngerti boundary atau batasan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mendekati Tuhan, you also have to remember He's the King of Kings and the Lord of Lords. Dia bukan cuma bapakmu, dia rajamu. Di atas segala raja bahkan. Raja harus permisi, angkat tangan dulu, boleh nggak ke belakang? Jadi jangan pernah kita berdoa itu hanya karena akrab. Tetap harus disertai dengan roh takut akan Tuhan dan ketaatan pada firman. Kalau tidak beres hidupnya mau doa, pasti didengar, tapi harus masuk lewat pintu pertobatan. Maaf Tuhan, ampuni aku. Selesaikan dulu di hadapan Tuhan Yesus. Saya punya seorang teman waktu saya berada di sekolah Alkitab, sekolah teologi. Biasanya di tahun keempat, karena teman-teman saya itu macam-macam programnya. Saya ngambil Christian Education Church Ministry, saya ngambil seperti double major seperti. Satu sisi saya belajar seluruh ministry pelayanan gereja, satu sisi saya belajar Christian Education, pendidikan Kristen. 2 jadi 1, karena itu yang nanti lulus terakhir di dalam sekolah Alkitab saya 4 tahun dapat S1, itu cuma saya dengan satu teman saya namanya Todd, orang Amerika. Yang lainnya drop out semua, nggak tahan karena terlalu berat. Teman-teman saya yang lain berat-berat juga, belajar bahasa Yahudi, bahasa Yunani semuanya. Awal mula kita masuk tahun pertama rendah hati semua, karena kita tercengang, wah susah sekali. Tapi tahun keempat, kita mulai merasa seperti orang yang paling tahu Alkitab. Lalu tiba-tiba waktu kita berdoa di satu kelas giliran yang berdoa, waktu itu kelompok-kelompok profesor atau guru saya suruh kami berdoa per kelompok, mendoakan untuk kampus. Karena kami yang tahun keempat, jadi kami punya saran didengarkan, harus gimana-gimana dan sebagainya. Teman saya tiba-tiba berdoa dengan cara yang mengejutkan saya terpaksa tegur dia setelah dia doa. Hey buddy! Tuhan dipanggil, hey buddy. Hey buddy God! Buddy, tahu nggak buddy? Kalau bahasa B-U-D-D-Y. Itu artinya buddy-buddy hoping gitu loh. Ayo hoping, ayo kayak teman-teman kalau main petak umpet sama-sama, setara. Buddy God. Saya bilang, ya kamu mengertilah, sekarang kamu sekarang jadi senior di sekolah ini, saya ngerti. Setelah selesai amin, saya bilang sama dia, hey, you know what? God is your friend, but he's never your buddy. Tuhan memang adalah sahabat kita. I am a friend of God, He calls me friend. Saya setuju. Itu lagu bagus sekali itu. Kita adalah teman dan sahabat. Bahkan Tuhan pun menyebut Abraham sahabatnya. Tapi Abraham tidak berani sembarangan menyebut Tuhan dengan nama. Tuhan memang sahabat dan teman, tapi dia bukan setara. He's never your buddy. Buddy? Saya bilang sama dia, hey buddy, hey kawan, dia tidak pernah setaramu dan setaraku. Do not call him that. Saya marahin dia, saya bilang, don't do that. Kamu tidak akan pernah mengerti the beauty of God kalau kamu lancang sembarangan dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mewahyukan the deep word to you. Yang pasti firman yang dalam tidak akan pernah diwahyukan kepadamu. Firmanmu akan selalu dangkal sebagai hamba Tuhan kalau kamu begini. Urapanmu juga tidak akan seberapa kalau kamu begitu. Kamu tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan selain cuma hoki sekali-kali materi. Tidak akan damai sejahtera melimpah seperti sungai. Do not call him buddy. Dia begitu, oke. Dia bilang, why you so fierce? Dia bilang gitu, because I'm your friend. I have to tell you. Dan saya beritahu sama dia karena saya kawan dan temanmu. Do not call him that. Kalau yang berani manggil Tuhan itu buddy, harusnya Tuhan Yesus kan. Allah Tritunggal itu kan sempurna. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kan. Harusnya Tuhan bisa berkata, hey Bapa, my father, my buddy. Tapi dia menyebut, Bapak,
Tuhan langit dan Tuhan bumi. Itu namanya reverence. Takut, segan sama Tuhan. Itu dia. Oleh karena itu orang Kristen kalau memberikan persembahan, termasuk persembahan uang, jangan dengan menengadah. Kita memberikan dengan sukacita, kayak kita itu sedang mentraktir Papa. Padahal Papa punya segalanya, kita traktir gitu loh kali ini. Izinkan meal atau makanan ini aku yang bayar. Persembahan itu gitu attitude atau sikapnya. Dan ketika kita memasukkan persembahan kita atau pengorbanan kita masuk ke dalam kotak kek atau kantong kek apapun juga atau maju atau diantar ke situ, lakukan dengan hati menunduk dan takut akan Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, rendah hati. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Konglomerat juga harus doanya, harus nyanyinya begitu. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Karena mungkin pemberiannya luar biasa berapa miliar. Tapi dibanding Tuhan yang punya segala sesuatu, konglomerat ini melarat pemberiannya. Untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Please terima Tuhan. Manusia terima, tapi engkau terima enggak? Terimalah dengan attitude yang baru. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan langit dan bumi. Hati-hati. Jangan pernah mudah berkata aku kecewa sama Tuhan. Don't ever say those bad words. You're not worthy. Anda dan saya bahkan tidak layak untuk kecewa sama dia kok. Kita terlebih tidak layak mengasihinya. Kalau kita dikasihnya udah kamsia-kamsia. Paham maksud saya? Anda dan saya tidak layak untuk kecewa sama dia. Kecewa aja nggak layak. Tuhan langit dan bumi. Ngertilah strata. Apa strata ya? Itu loh, apa namanya yang kalau di India ada kasta. Pahamilah kasta, hai manusia. Di dunia kasta-kasta itu saya enggak, dalam kekristenan tidak ada Yahudi, Yunani, tidak ada bebas, merdeka, tidak ada budak, semua sudah dibebaskan dalam Kristus. Tapi kalau di dalam seluruh ciptaan ada dua kasta. Satu kasta Allah, satu kasta ciptaannya. Yang atas pencipta, jangan macam-macam. Dia pegang tempat kakimu berinjak, yaitu bumi, dialah Tuhan. Di langit setelah kita habis di sini, lenyap hati dan batin dan seluruh daging kita. He is still God. Whatever you do, lakukan dengan mesra kepada Tuhan. Tapi selalu lakukan dengan takut akan Tuhan. Termasuk dalam pekerjaan. You doing it for Him. Pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah untuk Dia. Dari Dia, kepada Dia. Terpujilah nama Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya kasih contoh tadi itu kalau anak kecil mencoba untuk menyelah. Saya beritahu sama dia, papa dekat sama kamu. But you have to know. Belajar untuk jangan berada di dalam radius ketika papa sedang serius berkata sesuatu. Ikuti tata aturannya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan dari waktu-waktu akan ingatkan kita ini siapa. Bersyukurlah kepada Tuhan selalu, apapun yang terjadi di hidupmu. Katakan, Tuhan terima kasih. Aku menerima yang baik maupun menerima yang buruk, terima kasih. Pengkhotbah berkatakan, jangan hanya mau yang baik. Kalau ada hari-hari gelap setelah hari-hari terang, terima kasih pada Tuhan. Ingat tadi, terima kasih ada 3, apa aja? 1, terima kasih nama kita tertulis di kitab kehidupan. Yang kedua, kita terima kasih atas apa yang kita masih punya. Ketiga, kita terima kasih karena janji-janji Allah. Nanti kita lihat sekarang berikutnya ya. Ayat 25 lagi, kita ulang lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Dalam Alkitab saya garis bawahi, kata engkau sembunyikan, lalu saya garis bawahi berikutnya, engkau nyatakan. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Ini tidak ada metodenya 5 langkah gimana membuat Tuhan menyatakan kepadamu pertolongannya, hikmat-hikmatnya. Tidak ada. Tuhan berkata dengan jelas, dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Reference, orang-orang yang mengerti, menyapa dia, bukan hanya sebagai Bapa, tapi sebagai Tuhan langit dan Tuhan bumi, Allah atas hidupnya. Kepada orang seperti ini Tuhan bergaul karib,
dan menyatakan perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara, kasih ruang untuk Tuhan. Ini yang saya sebut the mysteries of God atau misterinya Allah. Tuhan itu penuh misteri cara menolong kita. Karena itu kasih ruangan pada Tuhan. Pastikan aja hatimu di dalam posisi menerima, yaitu hati hamba. Kalau hati kita adalah hati Tuhan, Tuhan tidak akan mau menunjukkan kemuliaannya. Karena Tuhan tidak berbagi kemuliaan pada yang lain. Kalau hati kita berada posisi kita aja di hati hamba. Hamba itu kan selalu melakukan pekerjaannya. Asal kita sudah melakukan bagian kita, belajar at some point in our life, di titik tertentu dalam kehidupan dan pergumulan kita, kita bisa berkata, aku berserah. Jangan rencanakan segala sesuatu. Jangan usahakan segala sesuatu. Saya ngomong gini bukan kepada si pemalas. Kalau kepada si pemalas, berusaha dulu, baru ngomong kemudian. Ya. Do it first, and then we talk later. Tapi kepada orang-orang yang sudah rajin, yang sudah sungguh-sungguh, yang sudah 110% memberikan usahanya untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk menghadapi situasinya. At some point, Anda perlu memilih untuk berserah. Karena dengan berserah kita ngasih ruang untuk Allah menyatakan. Untuk Allah menyatakan. Nanti pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu itu adalah tempat-tempat yang tidak terduga. Dibutuhkan tenang untuk bisa melihat opportunity atau kesempatan berikutnya. Karena kalau Tuhan menyembunyikan sesuatu, ya kan, Anda mau berusaha mati-matian juga percuma kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Anda bangun juga percuma, ujungnya roboh karena tidak pernah dibangun di atas dasar yang kuat, yang kokoh dan teguh, yaitu dasar batu karang yang teguh. Tuhan akan sembunyikan, Tuhan berjanji di sini. Orang-orang yang tidak mendekat sama dia dan menyapa dia Bapa, dan orang-orang yang cuma sok dekat dengan dia, tidak pernah sungguh-sungguh jadi subjeknya raja, tapi Tuhan hanya banyak dimanipulasi, hanya dimanfaatkan oleh dia, tidak pernah ada rasa takut akan Tuhan di hatinya. Orang-orang seperti ini, mau dia berusaha 1001% pun, 1100%, 1.000.000% pun, Allah akan sembunyikan pertolongan. Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan dan menyatakan. Mari hari ini kita di pagi hari ini mendapat pewahyuan. We have a God that hides and reveals at the same time. To some He hides. From some He hides. To some He reveals. Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan dan menyatakan. Pribadi yang sama. Kepada orang tertentu, Tuhan menyembunyikan. Kepada orang yang lainnya, Tuhan menyatakan. Apa perbedaan siapa disembunyikan, kepada siapa dinyatakan? Terletak di hati yang menyapa dia Bapa. Terletak di hati yang tunduk kepada dia sebagai Tuhan atas hidupnya, Tuhan langit dan bumi. Kepada hati yang berterima kasih, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, pertolongannya. Kasih ruang untuk Allah menyatakan pertolongannya. Jangan pikirkan semua. Cukup sampai usaha maksimal, jangan ada frustrasi di dalam jiwa. At some point di titik tertentu kalau Anda punya nurani kalau nurani Anda sudah bersaksi bahwa Anda sudah berusaha maksimal mungkin, di titik itu lepaskan, let go and let God. Biarkan Tuhan yang turun tangan dan berkata, aku berserah. Nantikan Tuhan. Cukup lakukan bagian Anda. Nantikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang menanti-nantikan dia. Tidak ada Allah seperti dia yang turun tangan bagi orang yang menunggu-nunggunya. I want to see Jesus.